Hai, ketemu lagi dengan kami. Aku Gracie Evelyn Siahaan dan di sebelahku suamiku. Hebat. Nah, hari ini kami mau nge-tag tentang tahap kedua, yaitu interview GST dan IELTS. IELTS. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan respon terhadap video kami yang sebelumnya dan meminta untuk melengkapi di tahap keduanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar Heber dengan Overseas Academy yang diadakan hari Sabtu kemarin. Cuman kami masih banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang lain yang mungkin tidak sempat ikut ya Pak, tidak sempat ikut pada saat acara hari Sabtu kemarin, nggak dapat seat atau memang tidak mendapatkan informasi. Jadi nanti kami akan kasih lagi teman-teman untuk setiap informasi kegiatan yang dilakukan oleh Heber. Nah, pada hari ini kita mau kupas tuntas nih Pak, gimana IELTS interview dan GST ini. Nah, apa sih Pak interview GST itu dan IELTS itu, apa sih yang akan dites? Jadi memang tahap kedua ini adalah IELTS dan GST interview dari AAS yang sekaligus juga seleksi tahap akhir dari beasiswa Australia Awards. Nah, orang-orang yang berhak untuk ikut IELTS dan GST interview ini adalah orang-orang yang masuk dalam daftar shortlist yang lulus dari tahap administrasi sebelumnya gitu kan. Nah, kuotanya biasanya adalah 1:2 dari awardee yang akan dipilih, baik itu S2, S3 total misalkan 250. Nah, ini berarti maksimal adalah 500. Untuk lokasi dan waktunya itu ditetapkan oleh pihak Australia Indonesia, dan biasanya kita nggak bisa minta reschedule waktu dan juga ganti tempat tes baik itu IELTS maupun interview seperti itu. Tapi tetap dibayarin. Semuanya full Nah, cover. aku juga ingat banget tuh teman-teman. Jadi waktu kita masih penempatan di Ambon, sedangkan Hebo memilih untuk tempat tes di Jakarta. Jadi waktu itu Hebo dibayarin hotel dan transport. Waktu itu memang tiket lagi mahal banget, dan thanks banget untuk KS yang sudah membayari setiap tesnya. Ya. Nah, Dan untuk S3 biasanya dipusatkan di Jakarta, jadi nggak ada di daerah-daerah. Kalau S2 kan masih bisa di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar atau Ambon. Tapi kalau untuk S3 tuh khusus S3 itu wajib di Jakarta. Oh, ada di Ambon tapi kamu milih di Jakarta. Waktu itu kebetulan waktu di aplikasinya milihnya Jakarta. Apa sih Pak untuk IELTS ini? Nah, untuk IELTS sebenarnya pihak Australia Award Indonesia itu hanya ingin memetakan kemampuan bahasa Inggris kita ketika nanti kita diterima sebagai awardee waktu pre-departure training. Nanti kita di kelas yang mana gitu kan. Logikanya adalah semua peserta yang masuk dalam shortlist dan ikut tes IELTS ini sebenarnya sudah memenuhi syarat kemampuan bahasa Inggris yang diminta oleh Australia Award. Cuma mereka ingin memetakan aja nanti di kelas yang mana. Misalnya 7 weeks gitu kan, 7 minggu itu adalah awardee nanti yang nilai IELTS-nya overall-nya udah nggak masalah gitu. Misalnya untuk S2 itu 6,5 dan nggak ada band di bawah 6. Kalau S3 itu biasanya kan mintanya 7 dan nggak ada band di bawah 6,5. Itu mereka udah tinggal berangkat hanya mempelajari soal cross culture, budaya Australia, sistem pendidikannya gimana, lalu mereka hanya difokuskan untuk computer literacy. Jadi gimana riset menggunakan komputer gitu kan. Nah, untuk yang 9 weeks itu yang sebenarnya nilai IELTS-nya overall-nya itu udah memenuhi, tapi ada salah satu age band-nya itu dia masih di bawah gitu. Misalnya dia S3 overall-nya udah 7 nih IELTS-nya waktu dites di Australia Award, tapi ada salah satu age band-nya misalnya entah listening-nya atau reading-nya tuh kan minimalnya 6,5, mereka masih ada 6 gitu kan. Kalau S2 itu overall-nya udah 6,5 tapi masih ada di bawah 6 atau nilainya 5,5 gitu. Jadi mereka masuk di 9 weeks. Tapi kalau yang 4,5 bulan dia overall-nya 6. Kalau dia overall-nya 5,5 ada 6 bulan. Nah, tapi di 5,5 ini udah S2 semua karena syarat untuk S3 kan memang harus 6 kan, nggak boleh 5,5. Lalu ada juga yang overall-nya 5. Overall 5 itu untuk kawan-kawan dari geographic focus area. Jadi dikhususkan untuk kawan-kawan kita dari geographic focus area dari Aceh, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat. Untuk yang paling ditunggu-tunggu adalah interview. Nah, gimana Pak nih tips dan trik teman-teman untuk dapat melewati fase interview dengan baik? Nah, kalau untuk interview sebenarnya ada perbedaan antara S2 dan S3. Dari sisi mekanisme ya. Kalau untuk S2
interviewernya itu cuma dua, satu dari orang yang dipilih oleh DFAT, yaitu pihak Australia Award-nya sendiri, itu biasanya pegawai DFAT sendiri atau dosen-dosen atau profesor dari universitas di Australia. Satu lagi itu adalah dosen-dosen dari Universitas Indonesia, tapi biasanya mereka adalah alumni dari Australia Awards, itu yang S2. Lalu untuk terkait waktunya, kalau S2 itu hanya dikasih waktu maksimal tuh 20 menit, nggak lebih dari 20 menit, karena memang untuk aplikan S2 kan dia banyak banget kan, lebih banyak dari S3 gitu. Nah untuk S3 interviewernya itu ada 4, 2 dari pegawai DFAT yang ditetapkan oleh DFAT, 2 dari Indonesia. 2 ini bisa ya seperti yang tadi S2, bisa dari profesor Australia atau pegawai DFAT sendiri, 2 lagi dari kampus-kampus di Indonesia yang biasanya adalah alumni dari Australia Award itu sendiri. Nah untuk waktu, bedanya dengan S2, khusus S3 dia ada sesi presentasi, proposal atau riset yang akan kita lakukan di Australia, seperti itu. Kita mempresentasikan teknik kita, nanti akan meriset seperti apa, materinya soal apa, dan nanti akan di kampus apa, lalu objeknya di mana, itu nanti dipresentasikan gitu. Lalu ada sesi tanya jawab sekitar 30-40 menit. Nah sekarang tadi kan udah cerita tuh IELTS tuh apa, interview apa. Nah sekarang tuh tips and triknya Pak, gimana sih tips and trik pada saat lulus IELTS? Karena setauku Heber IELTS-nya nggak tinggi. Sebenarnya gimana ya, kalau IELTS mungkin karena sudah banyak source, nanti kawan-kawan bisa belajar baik dari channel YouTube atau dari blog-blog orang. Mungkin aku nggak terlalu banyak memberikan tips untuk IELTS karena kawan-kawan bisa belajar sendiri. Cuma kalau aku dari sisi teknis, tipsnya adalah pelajari aja IELTS Cambridge dari 1 sampai, waktu itu aku 1 sampai 15 gitu kan. So, aku pelajari listening, reading, writing, and speakingnya di IELTS Cambridge. Karena IELTS Cambridge ini kan memang dia standarnya sama dengan tes IELTS internasional gitu kan, dia levelnya sama gitu, level kesulitan soalnya sama. Nah tapi untuk non teknisnya, tipsku adalah pertama, misalnya kalau bisa H-1 sebelum ujian itu nggak usah belajar lagi karena kita butuh kondisi yang fit waktu ujian. Dan yang kedua, nanti kan dikasih biaya lamsam tuh dari Australia Award, itu bisa digunakan untuk penginapan. Kita bisa tinggal di penginapan terdekat yang di tempat lokasi tes gitu, biar nggak terlambat, lalu biar kondisi kita fit juga gitu, bisa dimanfaatkan itu. Yang ketiga, ada perdebatan memang, misalnya apakah kita harus ngambil IELTS setinggi-tingginya atau boleh rendah, yang penting memenuhi. Ada orang yang ya kita harus ngambil setinggi-tingginya karena kan nanti bicara soal kuota, nanti kan akan di ranking. Lalu ada kawan-kawan juga, nggak perlu, yang penting memenuhi tapi aplikasinya bagus gitu. Jadi untuk tips non teknis yang ketiga menurut saya untuk IELTS itu adalah lakukan yang terbaik aja, nanti hasilnya yang terbaik itu yang digunakan gitu. Nah kayak gitu teman-teman, untuk tips and tricks IELTS dulu. Heber juga IELTS-nya nggak tinggi banget, tapi aplikasinya mungkin bagus banget, dinilai bagus dan IELTS-nya agak di atas rata-rata gitu, jadi masuk di 4,5 bulan ya Pak. 4,5 bulan. Memang aku daftar pakai Australia Award itu pakai TOEFL karena kita di Maluku itu kan susah untuk ujian IELTS kan, harus ke Jakarta, Surabaya atau Makassar. Itu agak susah gitu. Jadi aku kemarin daftarnya pakai TOEFL dan baru mengenal IELTS itu hanya belajar 5 bulan gitu, 5 bulan untuk persiapan Australia. Jadi waktu ngisi aplikasi nggak tahu, aku pede banget gitu kan, kalau bakal lulus tahap selanjutnya langsung belajar aja gitu. Ternyata dipanggil untuk tes IELTS dan udah agak lebih siap waktu ujian IELTS-nya gitu. Dan bisa diperbaiki nanti waktu pre-departure training. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk mendaftar kalau nilai IELTS-nya masih rendah. Heber juga waktu itu belajarnya otodidak, apalagi teman-teman yang udah punya basic bahasa Inggris lebih baik lagi. Nah untuk tips and trick yang kita tunggu adalah interview. Gimana Pak untuk tips and trick dalam tahap interview? Kalau untuk interview yang aku rasakan kemarin, memang di Australia Award ini dia nggak ada pattern. Misalnya interview akan menanya 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak ada gitu. Dia mengalir aja dari jawaban-jawaban yang kita kasih kepada interviewer. Mereka menggali terus gitu. Jadi nggak ada habis pertanyaan A akan ditanya pertanyaan B gitu kan, nggak ada gitu. Jadi mengalir aja. Untuk tipsnya yang pertama menurutku,
kuasai aplikasi yang udah kawan-kawan tulis gitu, karena mereka akan menggalinya dari sisi itu, starting pointnya dari aplikasi yang kita buat gitu kan. Mereka akan bertanya kita mau kuliah di mana gitu kan, mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, nanti risetnya soal apa, lalu memberikan dampak kepada Indonesia seperti apa gitu. Mereka starting pointnya dari situ. Jadi kuasai benar-benar aplikasi yang udah kawan-kawan buat, karena terkadang di ruangan itu banyak kawan-kawan itu merasa blank gitu. Oh, aku lupa nih soal aplikasiku yang sebelumnya aku tulis apa, padahal aku seharusnya bisa mempersiapkan jauh lebih baik lagi gitu. Itu jadi kuasai aplikasi yang sudah kawan-kawan tulis. Yang kedua, coba gunakan apa namanya first impression. Ada orang mengatakan first impression is the last impression. Jadi image kita pertama kali di depan interviewer itu sangat penting gitu. Dari kita masuk ruangan itu harus diperhatikan. Masuk ruangan jangan gugup, tunjukkan kalau kita mampu, tunjukkan kalau kita itu sudah siap gitu, apa yang akan ditanya interview kita siap gitu. Jadi banyak kawan-kawan lupa soal first impression gitu, karena interviewer ini yang akan memperjuangkan nama kita ketika nanti dirapatkan di rapat pleno gitu, bahwa aplikan ini cocok atau aplikan ini memenuhi syarat dari Australia Award gitu. Mereka yang akan berjuang. Jadi yakinkan kepada interviewer kalau kita ini layak untuk sebagai penerima Australia Award pada tahun yang bersangkutan gitu. Dan Australia Award tidak akan rugi menginvestasikan programnya di diri kita gitu. Jadi first impression itu paling penting. Yang ketiga, jawaban kita harus concise dan clear. Concise itu ringkas, padat dan jelas gitu. Jadi tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan gitu. Tidak ditanya A tapi jawabannya B dan C, harusnya jawabannya adalah A gitu. Jadi harus singkat, padat dan jelas, karena soal waktu juga kan 20 menit gitu. Clear itu kalau bisa jawabannya konkret. Konkret itu artinya ketika ditanya mereka butuh bukti, berikan buktinya gitu. Tidak normatif, jawaban normatif yang seakan-akan menunjukkan kalau kita nggak siap, kita nggak terarah seperti itu. Misalnya kita mau ngambil jurusan yang menjawab permasalahan di Indonesia, lalu mereka tanya data yang mengatakan bahwa Indonesia ada masalah ini apa gitu. Nanti mereka pasti menggalinya jauh lebih dalam lagi di sisi seperti itu. Jadi jawaban konkret, clearnya itu penting. Yang keempat, gunakan selain kita sebagai aplikan yang ingin melamar beasiswa ini, gunakan paradigma juga sebagai pemberi beasiswa gitu. Terkadang aplikan-aplikan ini lupa bahwa kita juga harus melihat dari sisi cara pandang dari pemberi beasiswa gitu. Bukan hanya karena maunya kita, tapi maunya mereka seperti apa gitu. Jadi itu perlu dilatih juga perubahan mindset ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti itu waktu interviewer. Misalnya gini, kawan-kawan merasa di Indonesia butuh ilmu ini, ilmunya ada di Australia, tetapi nanti ditanya infrastruktur Indonesia mendukung atau enggak. Kalau enggak mendukung, kita harus menjelaskan lagi, bukan semata-mata pokoknya yang penting kita terima dulu ilmunya, nanti diterapkannya nanti dulu. Nah gitu. Jadi mereka perlu bahwa goals yang akan kita capai setelah mengambil ilmu di Australia itu implementatif gitu. Jadi aku menggunakan 4 tips ini agar bisa lulus dari interview dari Australia Awards Indonesia. Oke, ada 4 tips untuk lulus di interview AAS. Yang paling aku ingat adalah first impression. Jadi teman-teman harus punya karisma gitu pada saat interview ya. Ya, di belakang ada anak saya juga yang sedang berkarisma. Mohon maaf untuk beberapa suara-suara kecil-kecil manis dari anak kami. Dan ada lagi Pak yang ingin dibahas? Udah, mungkin itu aja. Itu saja, kami akan menerima setiap pertanyaan, komentar, dan kritik di teman-teman di komen, baik Instagram maupun YouTube. Dan akan kami infokan lagi untuk setiap acara yang langsung dinarasumбeri oleh Heber Anggara. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Semangat teman-teman dan good luck!